Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk pada surat Nuh atau Nabi Nuh, surat nomor 71, ayatnya ayat 18 sampai dengan ayat 28. Saudara-saudara, kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat seperti sedia kala. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menghadapi suatu masalah besar, masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat atau memberikan jalan keluar atau solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensinya, memberikan koreksinya terhadap Kreweng Aji Channel ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezeki kepada kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Marilah kita mulai kajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisyata
luku minha syubulan fijaza qala nujur rabbi innahum asawni wa tabau milam yazidhu mala luhu wa waladu illa khosyara wa makaru wa maru ma'arong kubar wa qalu la tadzarunna illa taqul wa la tadzarunna wa daw wa la suwa'a wa la yahusha wa syar'uqa wa nasyra. Artinya atas nama Allah, lalu ia mengembalikan kamu kepada itu atau bumi dan mengeluarkan kamu sebagai kelahiran baru. Dan Allah telah membuat bumi terbentang luas untuk kamu, agar kamu di sana dapat berjalan-jalan di jalan yang luas. Nuh berkata, Tuhanku, sesungguhnya mereka mendurhaka kepadaku dan mengikuti orang yang hartanya dan anaknya tidak menambah apapun kepada mereka selain kerugian. Dan mereka merencanakan sebuah rencana yang besar. Dan mereka berkata, janganlah kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula meninggalkan Wat, Suwa, dan Yaquj, dan Syau, dan Nasr. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 18. Kelahiran baru mengisyaratkan hari kebangkitan. Itu disebut kelahiran baru sekedar untuk menunjukkan bahwa itu bukanlah kehidupan manusia di dunia, melainkan suatu kehidupan baru, kehidupan rohani yang sempurna. Pertumbuhan kehidupan rohani dimulai dari dunia ini, tetapi perwujudan kehidupan rohani yang sempurna terjadi pada hari kiamat. Penjelasan pada ayat 20. Jalan yang luas yang dibuat untuk hidup manusia di dunia ini menunjukkan adanya jalan rohani yang digunakan oleh manusia yang takut kepada Allah untuk
mencapai kesempurnaan rohani. Tetapi disebutkannya jalan yang luas di sini juga untuk menunjukkan bahwa bagi manusia yang sudah maju sangat diperlukan pembuatan jalan yang luas. Penjelasan berikutnya adalah penjelasan pada ayat 22. Nama-nama berhala yang disebutkan di sini adalah nama-nama pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah ada di tanah Arab. Oleh karena itu sebagian kritikus barat menyebut itu anakronisme, artinya barang yang tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi hendaklah diingat bahwa Quran suci menguraikan sejarah para nabi yang sudah-sudah, seringkali mengetengahkan sejarah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Sama pula halnya uraian di sini. Kita tahu bahwa selagi membicarakan Nabi Nuh mulai ayat 13 sampai dengan ayat 20, Quran suci memberikan nasihat kepada para musuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayat 21 membicarakan lagi Nabi Nuh, dimulai dengan kalimat Nuh berkata. Demikian pula ayat 26 juga dimulai dengan kalimat Nuh berkata, untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat di antara itu kembali membicarakan sejarah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang diuraikan di sini adalah mengenai bangsa Arab. Kendati pun ayat-ayat itu dianggap ditujukan kepada Nabi Nuh, namun anakronisme itu tidak ada. Lihatlah suatu bangsa yang menyembah berhala, bangsa Hindu umpamanya. Anda pasti menemukan nama-nama yang sama dari berhala itu berlangsung hingga beribu-ribu tahun lamanya. Beribu-ribu tahun lamanya. Tanah Arab tidaklah terletak begitu jauh dari daerah kaum Nabi Nuh. Daripada letak dua bagian tanah India yang jauh satu sama lain. Selain itu ada pula alasan untuk mempercayai bahwa sebagian besar berhala bangsa Arab diperoleh dari negara asing. Misalnya Hubal, berhala utama bangsa Arab yang ditaruh di Ka'bah, itu dibawa ke tanah Arab oleh Amr bin Luhai dari Belka di Syria, dengan dalih bahwa berhala itu akan mendatangkan hujan apabila dikehendaki. Konon berhala Usab dan Nailah
juga didatangkan dari Syria. Oleh karena itu tidak aneh bahwa berhala bangsa Arab diambil dari sebagian bangsa kuno. Menurut seorang mufasir, berhala kaum Nabi Nuh juga disembah oleh bangsa Arab. Berhala Wat disembah oleh kabilah Kalb. Suwa disembah oleh kabilah Hudail. Yakut disembah oleh kabilah Murad. Ya'uq disembah oleh kabilah Hamadan, dan Nasr disembah oleh kabilah Himyar. Para mufasir menerangkan bahwa berhala Wad berbentuk laki-laki, berhala Suwa berbentuk perempuan, Yakut berbentuk singa, Ya'uq berbentuk kuda, dan Nasr berbentuk garuda. Kita lanjutkan lagi ayat 24 sampai ayat 26. Wa qad adallu katsiran wala tazidi dolimina illa dolala mimma qadi'atihim uqariku fawudqilu naro falam yajidu lahum min dunillahi ansyara wa qala nuhu rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Artinya, dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan orang banyak, dan tiada engkau menambah kaum lalim kecuali kerusakan. Karena kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak menemukan penolong bagi mereka selain Allah. Dan Nuh berkata, Tuhanku, janganlah engkau biarkan di antara kaum kafir ada yang tinggal di bumi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 24. Mereka hanya menambah kesesatan kepada kesesatan mereka. Oleh karena itu Rasulullah berdoa agar Tuhan tidak menambah apapun kepada mereka selain kehancuran. Sebenarnya mereka sedang mendatangkan kehancuran pada kepala mereka dengan tangan mereka sendiri. Kata dolal selain berarti kesesatan, berarti pula kehilangan atau kehancuran. Penjelasan pada ayat 26.
Nabi Nuh hanya berbicara tentang kaumnya sendiri dan berdoa melawan mereka semua uraian, dan doa Nabi Nuh hanya ditujukan kepada mereka, bukan ditujukan kepada seluruh dunia. Oleh karena itu, kata al-ard di sini hanya berarti daerah di mana mereka tinggal. Kita lanjutkan lagi pada ayat 27 dan ayat 28. Innaka intadarhum yadilu ibadaka wala yalidu illa faziran kafaro. Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakola baitiya mu'amina walil mu'aminina wal mu'aminat wala tazidi dolimina illa tabaro. Artinya, karena jika engkau membiarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba engkau, dan mereka tidak menurunkan keturunan selain orang yang tidak senonoh, tidak berterima kasih. Tuhanku, ampunilah aku dan dua orang tuaku dan orang yang masuk ke rumahku sebagai orang yang beriman, dan ampunilah kaum mukmin pria dan kaum mukmin wanita, dan janganlah engkau menambah apapun kepada kaum lalim selain kehancuran. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Adi Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada saat ini. Mudah-mudahan ini semua bisa menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua juga bisa meningkatkan ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.